kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 47 sampai dengan 55. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Perlu anak-anak ketahui di sini ada hak anak-anak saat di sekolah, yaitu bermain bersama teman, menjadi anak pintar, mendapat jajanan sehat, belajar di kelas yang bersih, juga merasa senang di sekolah. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Materi pembelajaran 1, ayo membaca anak-anak. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Bacalah dengan nyaring. Judul teksnya adalah Rahasia Anak Pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah. Baik, yang sudah digaris bawah sama ibu ini adalah penyelesaian anak-anak. Menunjukkan penyelesaian masalah. Kalimatnya ibu sebutkan. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut. Tuliskan saran-saranmu. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Contoh sarannya, sebaiknya Udin meminjam buku di perpustakaan tentang alam sekitar. Yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Sarannya, sebaiknya Lani segera memberitahu bapak atau ibu guru agar diganti dengan raket yang baik. Yang ketiga, anak-anak, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Sarannya, sebaiknya Dayu berusaha mencari guru menari yang lain agar bisa tetap tampil menari di depan tamu. Yang keempat, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Sarannya, sebaiknya Siti meminta bapak atau ibu guru untuk melatih agar bisa membaca puisi dengan baik. Yang kelima, Edo ingin berhasil dalam belajar.
Edo selalu sibuk dengan bermain. Sarannya, sebaiknya Edo lebih rajin belajar dan mengurangi waktu untuk bermain. Ayo berlatih anak-anak. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Baik, ibu memberi contoh sarannya anak-anak. Sebaiknya ibu guru membeli kertas yang baru dan tetap menggunakan secara hemat. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Di sini, kertas yang tersedia titik-titik dikurang, kertas yang terpakai titik-titik. Ini sama dengan sisa atau kertas yang tersisa 40 lembar. Tadi kertasnya ada 500 anak-anak. 500 lembar di sini. Ini dikurangi yang terpakai sisanya 40. Bagaimana cara menghitung kertas yang terpakai? Caranya adalah kertas yang tersedia kita kurangi dengan kertas tersisa. Berarti di sini kita bersusun 500 dikurang dengan 40. Kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa pinjam depan. 5 dipinjamkan 1, sisa 4. Sini masuk jadi 10. 10 dikurang 4, 6. Di sini 4 kita turunkan. 460 anak-anak. 460. 500 dikurang 460 sama dengan 40. Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas terpakai. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak dari soal yang ke-1. Misalkan saja di sini banyak kertas, awalnya ada 600. Ada 600 lembar anak-anak, selanjutnya sisanya 40. Cara menghitungnya Ibu tulis di sini yang ke-1. Berarti 600 kita kurangi dengan sisanya 40. Sini kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa pinjam depan di sini. 6 dipinjamkan 1, sisa 5. Sini jadi 10. 10 dikurang 4, 6 anak-anak. Di sini 5 kita turunkan. 560. 600 dikurang dengan 560. Ini sama dengan 40. Sekarang yang kedua. Misalkan saja banyak kertasnya ini 540 lembar. Dikurang dengan titik-titik, hasilnya 40. Yang kedua, Ibu tulis di sini. 540 kita kurangi dengan kertas yang tersisa 40 anak-anak. 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 4, 0. 5 kita turunkan. 500 anak-anak. 540 dikurang dengan 500. Ini sama dengan 40. Lanjut ke soal ketiga. Ini Ibu memberi contoh. Misalkan saja 525. Kita kurangi dengan yang terpakai titik-titik, sisanya 40. Ibu tulis di sini yang ketiga. Berarti 525. Ini kita kurangi dengan 40 anak-anak. Ini kita kurangi. 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 4 tidak bisa pinjam depan. 5 dikurang 1 dipinjamkan 1, sisa 4. Sini jadi 12. 12 dikurang 4, 8 anak-anak. Di sini 4. Berarti 525 dikurang 485 sama dengan 40. Ibu memberi contoh lain, misalkan saja di sini 650 lembar awalnya dikurang titik-titik sama dengan 40. Yang keempat Ibu hitung di sini. 650 kita kurangi dengan 40. Di sini kita kurangi anak-anak. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 4, 1. 6-nya kita turunkan. 610 anak-anak. Di sini Ibu tulis dikurang 610. Ibu memberi contoh lain, misalkan saja di sini ada 700 lembar anak-anak di sini. Dikurang titik-titik sama dengan 40. Ibu hitung di sini. Ini 700.
Ibu kurangi dengan 40 anak-anak di sini. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa, pinjam depan. 7 dipinjamkan 1, sisa 6, di sini jadi 10. 10 dikurang 4, 6 anak-anak. 6 di sini kita turunkan. Ini 660. 660. Nanti anak-anak bisa membuat pengurangan sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Yang penting yang di sebelah kiri di sini yang dikurang ini harus lebih besar dari 40. Ayo mencoba anak-anak. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Banyak kertas yang tersedia di kantor guru ada 600 lembar. Setelah digunakan untuk mencetak teks ujian tengah semester, kertas yang tersisa ada 70 lembar. Perkiraan kertas yang tersedia di awal dan kertas terpakai. Ibu memberi contoh. Jadi di sini kertas awalnya ada 600. Di sini dikurang dengan yang terpakai sisanya 70. Caranya berarti 600 di sini kita kurangi dengan 70. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 7 tidak bisa, pinjam depan. Di sini 6 dipinjamkan 1, sisa 5. 1 kita masukkan jadi 10. 10 dikurang 7, 3 anak-anak. 5 kita turunkan. 530. 600 dikurangi dengan 530 sama dengan 70. Kamu berhak mendapatkan kertas. Kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Lanjut ke materi ayo menari kita anak-anak. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Amati gambar berikut. Cobalah lakukan. Latihan gerakan kaki. Yang pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kita amati pada gambar, ini awalnya adalah tegak berdiri posisinya. Selanjutnya ini berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Langkah keempat, kembali ke gerakan pertama. Dan langkah kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri nih. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.